Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan sore hari ini. Tuhan sudah bertemukan kami, orang-orang yang Engkau panggil untuk satu panggilan khusus pada saat malam hari ini. Tuhan, kami akan memulai, ada banyak hal yang rindu kami dapatkan lewat apa yang kami lakukan malam ini, untuk memperlengkapi kami di dalam pelayanan anak. Biarlah Roh Kudus yang memimpin seluruh acara kami, training kami saat ini. Nyatakanlah kuasa Allah dalam setiap hidup kami. Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau tidak terbatas oleh tempat dimanapun kami berada. Tapi satu hal yang kami tahu, kami merindukan Engkau sendiri yang melakukan dalam hidup kami. Ketika kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk siap dipakai oleh Allah, kami siap diperlengkapi Allah sore hari ini. Kami serahkan pertemuan Zoom kami malam hari ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ruth dari Life Skip Lampung ya. Oke. Baik. Ya. Life Skip Indonesia. Children to leader tomorrow. Yes. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Saya sungguh senang sekali hari ini ada teman-teman yang baru juga dan bisa ketemu teman-teman yang selama ini di lapangan menolong anak-anak ya. Nah, saya akan singkat saja, kita akan masuk pada materi sesi yang pertama. Kita akan belajar bersama-sama apa itu CIR. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa itu CIR dan penggunaannya di dalam pelayanan ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk kepada materi utama, izinkan saya untuk sebentar sekilas khususnya buat teman-teman yang baru bergabung mungkin bertanya apa itu Life Skip ya. Nah, Bapak Ibu, Life Skip Indonesia ini tujuannya adalah menjadikan anak-anak Indonesia memiliki kehidupan yang lebih hidup ya. Goal ultimate-nya adalah membawa anak-anak secara pribadi kepada Kristus. Nah, saya banyak mendapat pertanyaan, mulainya gimana Pak? Ini nanti kalau kita bikin bisa di tempat kami kira-kira bertentangan nggak dengan program pelayanan anak di sebuah gereja atau sekolah minggu ya? Nah, saya katakan justru ini sangat menolong sekolah minggu, bahkan anak-anak Life Skip ya, anak-anak sekolah minggu yang ikut Life Skip dijamin sekolah minggunya akan maju. Lalu strateginya gimana Pak kalau kita mau buka Life Skip? Ya, tentu saja ada banyak strategi, berbeda-beda dengan tempat dan lokasinya. Nah, yang paling gampang saya selalu sarankan adalah yang pertama bahwa Life Skip diadakan yaitu untuk membantu program pemerintah. Apa itu? Yaitu mensosialisasikan tentang 10 hak anak Indonesia. Nah, Indonesia itu sudah meratifikasi Konvensi PBB dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 ya, dan lalu diperkuat dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003. Nah, artinya apa? Bahwa orang tua ya, kalau melanggar atau mengabaikan 10 hak anak ini bisa dipidana ya, kira-kira gitu. Nah, berbicara soal hak anak, tentu ini tidak lepas dari apa itu Konvensi Hak Anak yang merupakan perjanjian yang secara yuridis, politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Nah, kita tahu Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak tadi saya sudah sebutkan dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 90 dan pengesahannya tentang Konvensi Hak Anak ini ditandatangani juga oleh Presiden Soeharto di Jakarta ya pada 25 Agustus 1990. Ya.
Nah, untuk menguatkan ratifikasi ini dalam upaya perlindungan anak Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, apa saja sih 10 hak anak ini? Ya, jadi kalau teman-teman mengingat buka LabSkit, ini LabSkit tujuannya untuk apa? Kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin masuk di daerah-daerah yang bukan mayoritas Kristen, bahkan mungkin banyak non-Kristen gitu ya. Nah, kita bisa masuk dengan strategi menggunakan bahwa kami hadir ini untuk membantu program pemerintah. Salah satunya mensosialisasikan 10 hak anak Indonesia. Nah, apa saja sih 10 hak anak Indonesia? Ya, salah satunya itu adalah hak mendapatkan nama atau identitas. Jadi anak Indonesia itu wajib berhak memiliki identitas. Ya, kalau masih kecil dia harus punya akte kelahiran. Nanti kalau sudah remaja, sudah besar harus punya misalnya KTP dan sebagainya. Ya. Nah, yang saya tandain warna merah itu bagian-bagian yang selama ini kita LabSkit sudah ambil bagian. Ya. Mungkin tidak bisa 10-10-nya, tetapi paling tidak LabSkit hadir bisa memberikan hak pendidikan, hak bermain, ya, hak memperoleh makanan. Mungkin nanti kita sekali bisa memberikan juga dengan gizi kacang hijau dan sebagainya. Ya, tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan lebih banyak berperan. Siapa tahu nanti 20 tahun ke depan ada anak-anak LabSkit yang kita ajar sekarang jadi dokter, lalu dia buka klinik, lalu dia kasih nama klinik LabSkit. Siapapun anak-anak gratis berobat di LabSkit, kan tidak menutup kemungkinan. Atau nanti kalau ngurus akte anak, waduh serahkan aja itu sama LabSkit, pasti beres. Gampang, karena apa? Ya karena camat sama bupatinya dulu pernah ikut LabSkit. Ya, maka inilah yang disebut visi. Ya, bagaimana yang kita sering dengungkan dengan children today, leader tomorrow. Hari ini mereka anak-anak, tapi 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan mereka menjadi orang-orang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya, itu salah satu strategi. Bagaimana kita masuk dengan menyampaikan 10 hak anak Indonesia. Ya. Nah, yang kedua strateginya adalah Anda juga bisa masuk dengan mengajarkan karakter building. Ya. Jadi Anda bisa masuk ke area pelayanan dengan mengajarkan ini. Nanti mungkin Pak Ronald bisa cerita gimana awalnya memulai LabSkit di gang tempat tinggalnya banyak anak-anak berkeliaran, ngomong jorok gitu ya. Nah setelah ikut LabSkit, nggak lama 3-4 kali pertemuan, orang tua melihat perubahan pada anak-anak mereka. Ya. Nah yang tadinya ngomong kasar jadi lembut, yang tadinya kalau disuruh ke warung mamanya susah, ya kalau pulang sekolah main lempar aja sepatunya. Ya tetapi setelah ikut LabSkit menjadi anak yang berubah karakter. Ya, nah maka para orang tua itu sendiri akhirnya menjadi alat promo buat LabSkit. Ikut LabSkit, anakmu pasti akan berubah. Nah kira-kira gitu ya. Jadi gampang sekali kita bisa mengajarkan kepada anak-anak hal yang mulai yang sederhana. Apa saja sih yang biasanya dimulai dalam karakter building itu? Ya, saya sudah bagikan bukunya dalam bentuk PDF, teman-teman bisa baca. Ada di sana. Kita bisa mulai mengajarkan hal yang sederhana. Ada 5 nilai karakter. Ya, itu bisa kindness adalah kebaikan, honesty kejujuran, ya, responsibility mengajarkan tanggung jawab, integrity mengajarkan kepada anak supaya integritas, ya, respect mengajarkan anak untuk saling menghormati. Nah nanti kalau sudah ikut itu, ternyata anak-anak yang ikut di LabSkit berubah karakternya. Ya. Dan akhirnya orang tua yang tadinya mungkin curiga, lingkungan yang mencurigai, yang mungkin menolak, akhirnya mereka akan menerima. Seperti apa yang terjadi di LabSkit Perum 1 Tangerang. Ya awalnya dapat tantangan, tapi sekarang Pak RT-nya sendiri keliling. Ya, sama Pak Ronald ya itu. Luar biasa. Nah yang ketiga, tadi ada strategi 10 hak anak, lalu ada strategi tentang karakter building. Ya, ini juga bisa menggunakan kurikulum. Kita sediakan LabSkit punya kurikulum banyak sekali. Ya, ada materi TMC, kisah nyata, awana, ya, buku tanpa kata,
EE-Kid, ya, Superbook. Ya. Kemarin saya dengar Ibu Ruth itu memutar film Superbook, ya. Saya tidak tahu sudah modul keberapa, ya. Jadi kalau Ibu nanti putar modul lanjutan, ya itu kebetulan yang tim ketuanya adalah saya yang membuat modul lanjutan di film Superbook. Ya, nanti saya punya koleksinya, nanti Ibu bisa minta ke saya untuk modul lanjutan, saya akan berikan. Ya. Lalu ada metode SSM. Nah, ini di Baduy karena dari anak-anak sampai orang dewasa tidak bisa baca, akhirnya diajarkan dengan metode SSM. Metode SSM ini sangat menarik karena anak yang tidak bisa baca, katakanlah usia TK, setelah diajar 3 bulan berturut-turut gitu, maka kemampuan bacanya akan setara dengan kelas 5 SD. Nah, Anda bayangkan nanti anak-anak lagi di tempat Anda yang tidak bisa baca, tiba-tiba setelah 3 bulan pinter baca gitu ya, pinter bercerita. Nah, ini akan memberikan dampak kepada lingkungan, ya, perubahan kepada anak. Ya. Ada materi dari live word, penginjilan 1 menit dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Live Kid saat ini terus berkembang, ya. Pak Gunar punya visi 100 pulau. 2 tahun ke depan beliau menginginkan ada di 100 tempat. Tetapi hari ini sebetulnya ada 31 tempat yang sudah dibuka Live Kid. Ya. Saya sudah kontak teman-teman di Papua, mereka sedang pelajari dan mereka akan bergabung juga dengan Live Kid. Ya, jadi nanti Anda bisa beritahukan kepada teman-teman gitu, apa sih Live Kid itu, tujuannya apa, yuk kita buka bersama-sama. Ada banyak anak-anak di seluruh Indonesia ini, ya, yang perlu kita layani. Nah, ini daftar nama, ya, kita sudah susun websitenya, semoga segera di launching, tapi paling tidak blogspotnya sudah ada, ya. Ini dimulai dari Live Kid 01, jadi pastikan tempat Anda punya nomor berapa. Itu nanti akan menjadi kode akses untuk Anda bisa masuk di dalam website, ya. Karena kalau Anda salah memasukkan kode akses Anda tidak bisa masuk di dalam akun website kita Live Kid Indonesia. Ini nomor 110, koordinatornya sudah ada di sana, dan ini luar biasa, Kalimantan Barat ini dikoordinatori oleh Bapak Pendeta Thomas Edison, ya. Wah, ini terus ekspansi. Saya dengar sudah sampai hampir 7 ini, ya, ada Sungai Kodang, ya. Dan di Bogor ini teman-teman baru 6 tempat. Di Tangerang ada 4 tempat. Mungkin tempat-tempat yang lain akan menyusul. Kita sudah ada di Aceh, ada di Sumatera, Mantan, di Sulawesi, ya, di Halmahera hari ini juga hadir, ya, tinggal tunggu yang di Papua. Ada di Sumba, di NTT. Ya. Mari kita bergerak bersama-sama membuat gerakan untuk menolong anak-anak. Di Live Kid itu nanti kita ada kelompok-kelompok kelas, tapi ini tidak harus. Nanti yang bertanggung jawab kelas kecil siapa, materinya apa, ini ada nama-nama. Nanti Anda bisa buka di blogspot atau website-nya. Nah, kemudian datanya, tolong ini baru 10 Live Kid yang memasukkan data, gitu ya. Nanti saya sudah kasih Google Form-nya, saya sudah share di grup, ya, saya juga sudah japri. Tolong Anda masukkan jumlah anaknya berapa, ya, kemudian pengajarnya siapa, koordinatornya siapa. Nah, nanti ke depan kita akan bikin sebuah gerakan, yaitu membuat yel-yel Live Kid di seluruh Indonesia. Misalnya Live Kid Baduy, gitu ya, Children Today, kemudian Live Kid Lampung, Children Today, Leader Tomorrow. Kita akan share di medsos, di Instagram, ya, di share di WA dan sebagainya. Ya. Nah, ini contohnya. Kalbar yang tadi dipimpin oleh Pak Pendeta Thomas. Live Kid
Oke, terima kasih. Light skip. Nah, nanti kita juga akan membuat gerakan video kesaksian anak-anak yang sudah ikut light skip. Ya, dulu saya anak yang bandel, kalau disuruh susah. Sekarang setelah ikut light skip, saya menjadi anak yang dengaran. Ya, kira-kira itu sekilas gambaran tentang apa itu light skip. Nah, sekarang saya akan membekali bahwa Bapak Ibu, teman-teman, ya, dengan sebuah metode. Ya, ada banyak metode, tapi hari ini saya akan mengajarkan CIR atau CR. Ini kalau bahasa Perancisnya langit. Nah, bagaimana kita menggunakan CIR ini untuk digunakan dalam pelayanan kita? Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu CIR? Ya. Nah, CIR itu penjelasan singkatnya adalah kepanjangan dari C-nya itu adalah creativity atau kreativitas, I-nya itu adalah innovation, E-nya itu adalah entrepreneurship, L-nya itu leadership. Nah, jadi 4 hal ini yang sekarang selagi banyak dipakai, digunakan di perusahaan-perusahaan yang berubah, bertransformasi, yang tadinya perusahaan-perusahaan itu konvensional, karena perubahan ada banyak startup, sehingga mereka menggunakan 4 hal ini. Mungkin sudah sering kita dengar ya, tetapi pertanyaannya mengapa 4 kapabilitas ini menjadi penting di dalam sebuah pelayanan, ya, khususnya di dalam kita melayani Light Skip Indonesia. Ya. Jadi dulu saya sebelum pelayanan saya pernah bekerja di sebuah perusahaan Jepang, merek Sony Internasional ya. Nah, terakhir sebagai manajer PPIC ada belajar ISO, belajar SWOT, ya, belajar 5M dan sebagainya. Nah, saya coba mengadaptasikan metode-metode itu ke dalam bentuk pelayanan supaya lebih efisien dan menolong kita. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan CIR? Ya, alasan-alasannya yang pertama ya, karena di masa pandemi perlu ada strategi dan kapabilitas baru. Ada beberapa alasan kenapa kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang lama di dalam pelayanan. Harus ada strategi baru dan tentu harus ada kapabilitas yang baru. Lalu yang kedua, ya, muncul startup dan lembaga organisasi virtual. Ya, ada metaverse, ada website online dan sebagainya. Ya. Dan karena situasi pandemi ini masyarakat dipaksa berubah. Yang tadinya onsite, kegiatannya sebagian menjadi online. Perusahaan, lembaga, organisasi, ya, semenjak lahirnya startup seperti startup itu perusahaan-perusahaan online ya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu startup, misalnya seperti Tokopedia, Gojek, Shopee dan macam-macam itu, ini merubah gaya hidup. Ya. Nah, kalau kita perhatikan maka semua itu sangat cepat bergeraknya, eksekusinya. Dulu kalau kita cari barang itu setengah mati, kalau sekarang Anda tinggal searching, hitungan menit Anda bisa menemukan barang itu, Anda bisa langsung beli, eksekusi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu mengadaptasi ini untuk supaya dalam pelayanan kita juga memiliki kecepatan dalam mengeksekusi sebuah rencana. Jadi supaya ini penting karena apa? Supaya tidak kehilangan momentum. Ya. Mungkin ada lembaga yang besar masih menjalankan pelayanannya masih manual. Ya, tetapi kalau hari ini Anda lihat, Anda searching di internet, ya, ada banyak muncul lembaga-lembaga baru, organisasi-organisasi baru dalam bentuk virtual, metaverse, website, online, gitu ya, digital dan sebagainya. Nah, sehingga lahirlah ada 2 kubu yang masih bertahan manual, lalu ada kubu yang menggunakan tadi teknologi. Semua memiliki kelebihan masing-masing, gaya mana yang lebih pas, apakah itu bisa kita adopsi di dalam dunia pelayanan. Nah, oleh karena itu
kita harus mengambil dua-duanya, kita harus mengadopsi, menggabungkan, ya, sehingga model CIL ini akan menjelaskan bahwa ada kekuatan dan kelebihan masing-masing, manual dan digital online. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih detail. Ya. Nah, alasan yang ketiga, ya, ada munculnya generation gap. Ya, masing-masing juga punya kelebihan tadi dan kekurangan dari generasi ini. Dan kita tahu ada generasi baby boomer itu seperti kakek kita, bapak kita gitu. Lalu lahirlah generasi junior yang merupakan anak-anak kita, anak-anak life skip kita yang disebut dengan generasi Gen Y atau generasi Gen Y. Ya. Nah, gap ini terjadi. Kenapa? Ternyata generasi baby boomer atau generasi X itu agak gaptek menggunakan teknologi atau gadget. Tetapi generasi Z atau generasi Y, anak-anak yang kita layani ini, mereka cenderung suka, ya, kecanduan, adiktif dengan dunia gadget, ya, game online, virtual, metaverse dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini ada dua kubu yang tua-tua, mungkin seperti saya ini, yang disebut generasi X, lalu anak-anak life skip yang generasi Y atau generasi Z yang kita layani. Nah, untuk dapat melayani mereka, kita harus memahami dunia mereka. Dan kita harus menggabungkan dua dunia yang disebut saat ini istilahnya disebut omnihos. Ya, omnihos. Ya. Nah, dari tiga isu yang besar tadi, yang pertama tadi karena ada pandemi, yang kedua karena lahirnya startup, perusahaan-perusahaan lembaga online, yang ketiga adanya gap generasi, maka situasi ini melahirkan sebuah konsep yang disebut dengan omnihos. Omnihos ini adalah organisasi atau lembaga yang dapat menyeimbangkan, menyergikan antara dua hal yang bertentangan. Ya. Nah, oleh karena itu mengapa di dalam pelayanan maupun di dalam organisasi CIL ini penting, ya, karena kita melihat ada fenomena perubahan yang cepat, lembaga organisasi yang besar yang mapan sekarang ini terlihat tergagap-gagap dalam menghadapi perubahan, karena organisasi yang besar, manajemen dan birokrasinya sudah besar, tentu tidak selincah dengan organisasi yang kecil dan efisien. Nah, mereka biasanya itu familiar dengan istilah PIM, ya, namanya produktivitas, improvement, profesionalisme, manajemen, ya, dengan tenaga-tenaga yang profesional yang sudah menggunakan baku standar, ya. Nah, lembaga-lembaga atau organisasi kecil biasanya memiliki CIL. Nah, saya akan jelaskan nanti bagaimana menerapkan CIL ini di dalam pelayanan kita, ya. Jadi Bapak Ibu, CIL ini bukan hanya kumpulan 4 hal yang tadi saya sebutkan, tetapi 4 kapabilitas tadi saling berhubungan, seperti sebuah rangkaian atau aliran sebuah kapabilitas yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, yang pertama tadi adalah C atau kreativitas atau ide. Nah, sebagai orang yang terjun di dalam pelayanan dengan kreativitas, maka kita akan bisa menghasilkan ide-ide baru, ya. Yaitu ide itu adalah output dari sebuah kreativitas. Nah, ide ini akan menjadi sebuah solusi, ya. Ide ini akan menjadi sebuah solusi atau real kalau dikembangkan melalui sebuah inovasi. Dikembangkan melalui sebuah inovasi. Tetapi, ya, ide yang tadi sudah menjadi solusi itu sebaik apapun tidak akan memiliki nilai, ya, kalau tidak ada yang memasarkan. Itu yang disebut dengan entrepreneur, ya. Sehingga perlu entrepreneur atau jiwa entrepreneur di dalam pelayanan untuk menawarkan ide-ide itu supaya bisa digunakan
ide-ide kita. Nah, solusi yang dihasilkan menjadi sesuatu yang punya value, manfaat, yang akhirnya itu akan dijaga oleh orang-orang yang memimpin yang disebut dengan leadership. Jadi kalau entrepreneur itu fokus pada menjualnya, memasarkannya atau bisnisnya, atau orang-orang yang seperti Pak Gunar misalnya memasarkan life skill ini untuk dapat sponsor misalnya gitu ya, dan lain-lain, maka leadership fokus pada orangnya. Dengan leadership maka solusi yang sudah dikembangkan itu menjadi kegiatan atau organisasi dipertahankan melalui orang-orang yang sudah komitmen kepada lembaga. Ya kalau kita komitmen kepada life skill misalnya. Jadi tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi jangka panjang. Karena kata kunci dari leadership adalah nilai-nilai bagaimana orang-orang yang bergabung dalam lembaga ini memiliki nilai yang satu, nilai yang sama untuk bergerak bersama ke tujuan yang sama. Itu yang disebut visi tadi. Itu hubungan antara creativity menghasilkan ide, kemudian dilanjutkan dengan inovasi, lalu mengubah ide menjadi solusi, solusi itu kemudian dipasarkan oleh seorang entrepreneur sehingga menghasilkan nilai, menghasilkan sponsor, dan ujungnya nilai itu dijaga oleh para leader ya, dengan value atau nilai-nilai yang diadopsi oleh sebuah lembaga. Nah, itulah yang disebut dengan CIL. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu dari CIL ini, mulai dari C secara detail. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan, yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas untuk menghasilkan ide yang baru, yang bermanfaat, maka ada 4 proses di dalam proses kreatif. Gitu ya. Nah, saya sering ditanya, Pak Igria kok kreatif banget sih, nulis buku bisa banyak, bikin ide-ide dan sebagainya. Nah, inilah kuncinya bagaimana Anda kalau ingin menjadi seorang yang kreatif. Nah, 2 proses awal saya menyebutkan dengan yaitu cara berpikir divergen. Berpikir divergen itu adalah berpikir menyebar. Dalam proses kreativitas kita dituntut untuk berpikir seliar mungkin, seimajinasif mungkin, ya, melakukan eksplorasi, belajar banyak hal baru di luar sana, melihat perubahan-perubahan yang terjadi, ya, dilanjutkan dengan tadi apa? Imajinasi. Lalu kemudian kita mencoba mengaitkan informasi apapun yang kita miliki, baik yang lama maupun yang baru, untuk menghasilkan kemungkinan alternatif sebanyak mungkin. Itulah proses pertama kreatif yang disebut berpikir divergen. Tetapi proses divergen ini harus dilanjutkan dengan berpikir konvergen, yaitu agar alternatif ide yang banyak itu bisa mengkerucut menjadi ide-ide yang baik. Jadi dari sekian banyak ide-ide yang kita pikirkan, itu akan dikerucutkan dalam cara berpikir konvergen, sehingga mana yang diprioritaskan, ide-ide itu mengerucut menjadi beberapa ide saja, yaitu menjadi 1 atau 2, 3 ide saja. Lalu dilakukan cek validasi sehingga menghasilkan 2, 3 ide yang terbaik. Nah, ide itu belum menjadi apa-apa kalau tidak diwujudkan. Nah, sehingga harus diwujudkan menjadi sebuah solusi yang nyata. Misalnya Anda punya ide di life skill gitu ya, Anda ingin bikin pelayanan, misalnya tadi dengan cara berpikir kreatif, saya ingin bikin panggung boneka, lalu didata apa lagi, putar film, main sulap, cerita, macam-macam. Anda kumpulkan ide-ide, lalu Anda coba cari informasi di luar sana, belajar, kemudian Anda kerucutkan dengan cara berpikir konvergen. Oh iya, kalau di tempat saya kayaknya kalau pakai putar film belum cocok. Cocoknya adalah menggunakan panggung boneka dan sebagainya. Dari ide yang sudah didapatkan diwujudkan menjadi solusi yang nyata. Ya, ibaratnya itu sebuah barang itu sudah terwujud, yang bisa dilihat, ada manfaatnya. Jadi Anda menciptakan ide, lalu Anda
menyempurnakan menjadi sebuah solusi. Nah, di dalam proses kreativitas ini ya, nanti ada yang disebut dengan 3 elemen. Ya, ada 3 elemen, yaitu di dalam proses inovasi. Jadi untuk mengubah ide menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah kenyataan, Anda harus cek dengan 3 elemen ini. Yang pertama, dari sisi pengguna. Ya, kalau perusahaan ini dari sisi customer. Dia harus memastikan bahwa ide-idenya tadi sesuai enggak dengan kebutuhan. Ya. Disadari atau tidak, ide kita ini nanti akan digunakan oleh pengguna. Ya. Yang kedua, yaitu elemen kedua adalah kompetitor, pesaing, gitu ya. Kita pastikan belum ada yang bikin seperti kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada, kita bisa pastikan apakah punya kita ini unik, ya, berbeda dengan yang lain. Nah, yang ketiga, dari sisi lembaga ya, atau perusahaan, apakah kita memiliki kemampuan untuk mengeksekusi ide menjadi solusi yang konkret. Sehingga solusi yang sudah ada itu, yang sudah jadi itu tentu tidak akan dirasa manfaatnya. Ada ya? Oke, jadi tadi dari kreativitas menghasilkan ide atau solusi, dan solusi itu ada manfaatnya, dan solusi itu tidak ada gunanya jika tidak ada yang memanfaatkan. Nah, oleh karena itu butuhlah seorang namanya entrepreneur, ya. Maka dia akan menawarkan ide-ide itu, gitu ya, supaya idenya bisa digunakan. Nah, seorang entrepreneur yang hebat, ya, yang bisa menawarkan ide-idenya, itu ada 3 elemen yang akan membuat seorang entrepreneur menjadi seorang entrepreneur yang hebat. Minimal inilah 3 yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kemampuan untuk melihat peluang yang disebut dengan opportunity seeker, yaitu kemampuan untuk melihat peluang yang akan ada di sekitar. Yang kedua, seorang entrepreneur itu harus berani mengambil risiko, risk taker, karena kadang-kala ide yang ditawarkan itu Siapa dia? banyak menakutkan, ada risiko kegagalan, ya, perlu keberanian untuk mencoba. Ya. Lalu yang ketiga adalah berkolaborasi, ya, kemampuan untuk menggabungkan tim atau network, apalagi di dalam masa pandemi ini kita harus melakukan kerjasama atau kolaborasi. Dan yang terakhir tadi dari CL itu adalah L, leadership. Setelah solusi berhasil dijual, ditawarkan, dipasarkan, maka perlu kemampuan seorang leadership untuk memastikan ada orang-orang yang mau mendukung solusi yang ditawarkan. Sehingga ujungnya leadership ini adalah untuk apa? Untuk menjaga nilai-nilai yang tadi ide solusi yang sudah dijaga oleh lembaga. Nah, oleh karena itu seorang leadership dia harus memiliki 2 kompetensi. Yang pertama yaitu tentang kemampuan mempengaruhi orang lain untuk dapat menggunakan ide kita. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan orang lain. Ya. John Maxwell berkata, leadership is influence, nothing more, nothing less. Kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Jadi yang kedua, Jack Welch berkata, before you are a leader, gitu ya, di sana dikata, success all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, kesuksesan adalah tentang mengembangkan diri Anda sendiri. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, ya, kesuksesan adalah tentang menumbuhkan orang lain. Jadi seorang leadership adalah dia memberikan pengaruh kepada orang lain, tetapi tidak hanya memberikan pengaruh, tetapi dia
bisa mengembangkan orang yang sudah dipengaruhi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, langkah yang terakhir, bagaimana kita mempraktekkan CIL di lembaga kita, yaitu di life skill. Tadi saya katakan C-nya adalah creativity, ya. Jadi Anda ciptakan kreativitas di tempat pelayanan Anda, menciptakan ide sebanyak-banyak mungkin untuk mengembangkan pelayanan Anda, ya. Kemudian Anda membuat sebuah inovasi, ya. Setelah itu pilih ide yang terbaik di tempat pelayanan Anda dan Anda gunakan. Bahkan ide itu Anda gunakan, Anda tawarkan ke lembaga lain, misalnya gereja atau di tempat life skill yang baru mau buka. Lalu gunakan orang-orang kunci. Ya, tadi Anda pengaruhi, ya, lalu Anda tolong, Anda kembangkan orang-orang itu supaya dia bisa mengembangkan program yang Anda tawarkan. Dan Anda sebagai leader pastikan bahwa kegiatan yang ada di dalam lembaga Anda berjalan dengan baik, dengan nilai-nilai visi yang sama yang sudah disepakati. Itulah CIL implementasinya di dalam pelayanan, khususnya di life skill, kreativitas, ya, innovation, entrepreneur, leadership. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebelum kita lanjut sesi berikutnya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dengan apa yang baru saja saya sampaikan. Silakan. Ada? Atau materinya terlalu berat ini, Pak? Ya, oke. Jangan terlalu tegang, santai saja, gitu ya. Nah, saya berharap apa yang dikatakan Charles Darwin, gitu ya, makhluk yang mampu bertahan di dunia ini bukan karena makhluk yang besar, makhluk yang kuat, tetapi adalah makhluk yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, beradaptasi dengan perubahan itu adalah orang yang kreatif. Dia bisa menyesuaikan dengan situasi. Nah, itulah bagian tadi yang pertama yang disebut dengan creativity. Creativity itu akan menghasilkan ide, ya, kalau kita berinovasi, melakukan inovasi, percobaan, ya, terus melakukan ide-ide baru, berimajinasi, bermimpi. Ya. Tadi Pak Gunar baru khotbah, gitu ya. Orang yang paling malang daripada orang buta itu adalah orang yang tidak punya visi, tidak punya tujuan, kira-kira gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau Anda orang yang buta pun sekali, tapi kalau Anda punya visi, Anda adalah orang yang hebat. Visi kita adalah membawa life skill, menolong anak-anak Indonesia memiliki hidup yang lebih hidup. Saya bermimpi suatu saat life skill itu akan menjadi sebuah tempat kalau orang anak-anak mengalami katakanlah pelecehan seksual, life skill bisa menyelesaikan. Ada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar untuk kesulitan biaya, life skill bisa menolong dengan beasiswa. Ya. Mungkin ada keluarga yang kesulitan mendapatkan akte untuk anak-anaknya, gitu ya. Life skill hadir bisa menolong. Ya. Nah, saya yakin anak-anak yang kita layani ini akan menjadi orang-orang yang hebat, dan 10-20 tahun ke depan saya yakin kita akan melihat, bahkan gereja akan melihat tuaian yang besar dengan apa yang kita tabur pada saat ini melayani anak-anak. Karena firman Tuhan sendiri berkata, firman Tuhan sendiri berkata, Tuhan Yesus, barang siapa yang menyambut anak-anak itu di dalam namaku, maka dia menyambut aku. Jadi kalau kita menyambut anak-anak, melayani anak-anak, sebetulnya kita sedang melayani Tuhan Yesus, ya. Berbahagialah kita yang hari ini dipilih untuk boleh ambil bagian dalam melayani anak-anak. Tapi ingat, jangan main-main, karena peringatannya keras. Matius 18 ayat 6 berkata, barang siapa yang menyesatkan salah satu anak yang percaya kepadaku, maka dia akan
dikalungi batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Ya. Oleh karena itu mari kita serius sungguh-sungguh melayani anak-anak. Silakan Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan apa saja, tidak harus berkaitan dengan materi ini, mungkin yang berkaitan dengan life skill, ya, dengan materi-materi dan sebagainya. Sebelum kita break dan nanti kita akan masuk di sesi 2 oleh Pak Pendeta Gunar Sahari. Kalau nggak ada pertanyaan aman ini berarti. Ada 2 kemungkinan kan, mengerti semua atau bingung. Saya berharap Anda termasuk yang pertama. Oke, silakan. Ini kayaknya kok tegang banget ya. Ini pelayanan anak itu harus enjoy gitu loh. Ya, karena anak-anak kan gembira gitu. Terlalu enjoy gitu ya. Atau saking seriusnya ini. Ada Bapak Ibu, teman-teman mau bertanya, tidak harus berkaitan dengan materi CIR, ya. Ada bisa tanya hal yang lain berkaitan dengan life skill. Mungkin Anda tanya, Pak, saya tuh bingung mau mulai life skill di tempat saya itu gimana? Tidak tahu caranya. Nah, nanti ada banyak teman-teman yang sudah memulai bisa menjelaskan, bisa kesaksian. Pak, saya sudah punya Rabu Ceria nih, Pak. Saya ingin gabung dengan life skill, gimana caranya? Ya, nanti ada teman-teman di Almaira itu, dia sudah punya Rabu Ceria, dia gabung dengan life skill. Ya. Beda-beda, ada yang baru mulai, ada yang sudah jalan, bahkan ada yang sudah punya TK. Ya, Pak, kami sudah punya TK, bahkan kami punya PKBM, gitu ya. Kami ingin bergabung dengan life skill. Jadi life skill itu tidak meniadakan, mengurangi, tetapi life skill akan memperlengkapi karena kami memiliki bahan yang banyak, materi yang banyak, dan kita bekerja sama untuk saling berjejaring bagaimana menolong anak-anak. Nah, saya berjanji nanti teman-teman saya akan kirimkan materi. Saya tidak tahu apakah Ibu Jen tadi saya undang dari TMC sudah bergabung atau belum supaya nanti juga bisa memberikan informasi pada teman-teman yang memerlukan bahan TMC. Kira-kira gitu ya. Kita juga punya materi SSM yang saat ini juga nanti akan dipakai di Life Skill Baduy. Kita bersama-sama untuk menggunakannya. Tadi saya sudah sampaikan tentang strategi bagaimana kita memulai Life Skill. Anda bisa memulai dengan sosialisasi 10 hak anak Indonesia, atau Anda bisa memulai dengan cara mengajarkan karakter building kepada anak-anak, atau yang ketiga langsung Anda mengajarkan firman Tuhan. Ya, apapun caranya, gitu ya, seperti iklan, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro, apapun metodenya, apapun caranya, yang penting anak-anak datang mengenal Kristus. Itu goal ultimate-nya. Kira-kira gitu ya. Silakan Bapak, Ibu, Saudara. Kalau nggak ada saya yang tanya loh. Saya tanya satu-satu nanti. Ya, ini ada teman-teman yang baru. Mungkin nanti saya minta Pak Donald bisa, masih ada beberapa menit cerita ya, memulai sebuah life skill di sebuah tempat yang non Kristen. Ya, nanti juga ada Ibu Elisa di sini. Ya, kalau bisa buka life skill di tempat non Kristen, ya otomatis akan lebih mudah kan? Kalau kita buka life skill di tempat yang mayoritas Kristen, kira-kira logikanya begitu. Kalau di tempat non Kristen aja bisa berhasil dengan baik, ya seharusnya di tempat yang mayoritas Kristen akan lebih mudah. Silakan Pak Ronald. Baik, selamat malam teman-teman, semuanya shalom. Shalom Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, shalom. Terima kasih ya atas waktunya.
Saya ingin sharing atau berbagi bagaimana membuka lab kit di Perum, Kota Tangerang di tempat ini. Ya, tentunya diawali dengan jalan hubungan yang baik dengan tetangga kiri kanan, muka belakang, lalu bukan satu kebetulan itu memang RT-nya itu RT baru juga dan lalu dia masukkan saya minta izin Pak Ronald boleh masukkan nama Bapak ke paguyuban RT. Nah, Pak Igria juga pernah berapa kali sering datang ke rumah melihat anak-anak begitu banyak, bahkan sampai semalam pun sampai 1:30 pagi masih rame, apalagi bulan puasa. Terus di paguyuban itu ada orang tua yang bertengkar hanya karena anak-anaknya ngomongnya tidak baik. Itu di grup itu rame. Nah, akhirnya saya melihat itu dan juga Pak Igria juga melihat anak-anak itu, kami berdiskusi dan tujuan seperti pemimpin kita Pak Sunar juga kan beliau selalu ingin membuka visinya 100 ya, satu lab kit itu di satu pulau malah. Hanya kita diskusi dengan Pak Igria, ya kita mau buka lab kit. Nah langkahnya, yang pertama saya juga sebelumnya kalau ada kerja bakti saya ikut bergabung, kalau ada yang penguburan saya ikut ke kuburan juga bergabung, ada acara hajatan saya juga datang diundang. Nah setelah itu saya datang ke Pak RT-nya, setelah diskusi dengan Pak Igria saya langsung datang. Yang izin untuk membuka lab kit ini saya jelaskan lab kit itu apa, motonya itu apa, artinya dijelaskan juga dan Pak RT juga sangat senang karena itu sangat membantu programnya juga beliau. Nah, lalu saya tunjukkan foto-foto, salah satu itu yang Bu Elisa di Narogong itu kan banyak foto-foto kan di sana muslim semua. Jadi saya pakai foto itu juga Bu Elisa, saya tunjukkan dan akhirnya saya jelaskan juga. Memang ditanya apa yang diajar, saya kan kita ajar karakter building, Pancasila, bahasa Inggris, matematika. Nah, memang sempat berapa jam itu Pak RT bilang gini, oke kalau gitu saya bantu, apa yang saya bantu? Tolong Pak, untuk anak-anak aja berapa itu saya minta data-datanya. Nah, Pak RT itu luar biasa dia menyambut itu dan beliau keliling, bahkan di grup itu diumumkan, tetapi memang tidak mudah. Ada tetangga-tetangga yang bilang begini, loh, gimana kita di situ? Karena itu kan gurunya Kristen, dengan notabene mereka tahu saya adalah seorang pendeta gitu kan. Hanya bilangnya mereka Kristen. Pak RT bilang gini, loh, kita waktu sekolah, apakah guru kita semua beragama Kristen? Kata Pak RT. Pak Ronald sudah jelaskan, dan saya juga tanya, guru-gurunya atau pengajarnya itu dari lulusan mana, alumni mana? Nah, kami bilang dari sebuah yayasan masa depan di bawah naungan itu. Oh, akhirnya Pak RT jelaskan lagi. Ini yang memang sudah di bidangnya, jadi nggak usah khawatir pada waktu. Singkat cerita, sebenarnya awal yang daftar itu sekitar 36 orang. Tapi awal yang hadir 25 orang karena isu itu. Tetapi sekarang sudah 3 minggu ini ada yang datang ke rumah, bilang ke saya dan ke anak saya juga bantu, istri saya juga bantu juga di sini ngajar. Kak Ronald atau Kak Merlin dia pakai hijab begitu, boleh nggak saya ngajar? Ya Anda sama ibunya. Oh dengan senang hati gitu. Tapi saya nanti sholat dulu ya, nanti saya oh ya sholat itu harus ya kan. Nah akhirnya tiap minggu ada 3 orang anak datang. Tetapi untuk awal waktu Pak Igria datang, kami ajar karena itu umum. Sikap anak terhadap orang tua itu materi yang itu aja kan, sikap anak harus sopan, harus lemah lembut, bla 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 dan sebagainya. Terus saya ajar siapa yang suka pulang sekolah dulu tasnya dilempar atau ada segalanya berantakan. Nah mulai sekarang mereka akhirnya orang tuanya juga wah sudah ada perubahan baru 3 kali gitu kan. Nah sampai sekarang pun kalau mereka mau masuk ke rumah atau di garasi itu saya biasakan sendal itu ditata rapi oleh mereka semua. Kami hanya arahkan. Nah, terus ke depannya juga kan ini nanti di tembok saya akan tulis-tulis jagalah kebersihan, rajin pangkal pandai, ucapkan terima kasih, maaf apa. Nanti kita akan buat seperti itu juga. Nah, ke materi-materi itu orang tuanya kan nonton. Orang tuanya itu juga melihat dan mereka melihat, waduh sangat senang sekali karena akhirnya yang tadinya banyak kata-kata kotor, yang kata-kata tidak baik, mereka sudah mulai ada perubahan. Terus juga saya tanya, siapa kalau yang hari ini tidak salim sama orang tuanya atau pulang tidak salim? Nah mereka jujur, tapi sekarang mereka sudah belajar. Nah semua juga itu
ya karena Tuhan tentunya ya, tapi langkah-langkahnya seperti itu karena itu umum. Nah sekarang materinya tetap character building, dan kemarin anak saya juga tetap seperti yang di live kit lain-lainnya, dia bilang aduh pasti kita ajar conversation aja dasar gitu kan, yang lainnya yang anak-anak SMP-nya ya, anak saya bantu ngajar seperti itu juga, kalau dasar anak saya bisa, dan mereka sangat senang, antusias, sampai orang tuanya anak-anaknya, Pak kalau seminggu sekali mah kurang, harusnya seminggu 2 kali gitu. Dan sekarang mereka sangat welcome, dan puji Tuhan ya semua berjalan dengan baik. Setiap hari Senin kami di Tangerang jam 4 sampai jam 5. Ya terima kasih Pak Igrea, semuanya Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Ronald ya. Kiranya kesaksian Pak Ronald ini bisa menginspirasi untuk membuka di tempat yang baru. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa teman yang bertanya bagaimana mulai dulu saja 2-3 dengan materi nyanyi-nyanyi ya. Kalau bisa main game, main sulap, karakter building gitu ya. Nanti kami akan siapkan materinya dari kami, kurikulumnya setelah Anda mulai di tempat itu anak-anak sudah tahu bahwa oh setiap hari Sabtu jam sekian kita datang gitu ya. Lalu ada penanggung jawabnya. Nah, pelan-pelan kita akan benahi dengan memberikan materi tadi. Jadi kemudian nanti mungkin film-film, ya kemudian cerita-cerita dan sebagainya. Ya buat teman-teman yang di daerah untuk tahap ini mungkin ya, kemarin saya yang di grup itu saya kirim bentuk PDF-nya, ya PDF-nya. Jadi Anda bisa baca, buka. Nanti kalau perlu dalam bentuk manualnya juga kita akan kirimkan. Cukup dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya silakan Kak Ruth, boleh dibuka mic-nya. Silakan kalau mau ditanyakan. Oh sebentar, saya kunci tadi, mohon maaf. Ya silakan, sekarang udah dibuka. Ini saya, oh ya ada ya. Bu Nani. Halo. Ya, halo. Bu Ruth, setelah itu Bu Nani ya. Halo. Ya. Ya. Saya ada sedikit pertanyaan ke Pak Ronald ya, yang sudah lebih dulu di umum ya Pak ya. Ya Bu. Ruth ini ada kerinduan untuk membuka di anak-anak korban tsunami, karena ada satu perkampungan yang dibuat pemerintah bagi korban tsunami Lampung yang benar-benar memang mereka tidak punya lagi rumah ya. Jadi mereka dibuat satu yang namanya hunian tetap. Dulu pasca tsunami mereka ditempatkan di Huntar, hunian sementara. Ruth itu suka ke sana tapi sifatnya event ya Pak ya. Tapi lewat live skit ada satu kerinduan kami bisa membuat sesuatu yang sifatnya live skit continue ya Pak ya. Continue. Jadi kemungkinan ke depan saya akan banyak berguru ke Pak Ronald. Saya mohon nanti bimbingannya karena ini libur Lebaran, mungkin di hari Kamis saya akan kembali ke desa sana. Saya mohon dukungan doanya supaya Tuhan yang taruh hikmat kasih saya kemampuan untuk bagaimana memulai di sana. Jadi itu saja, mohon doa untuk semuanya supaya saya tahu juga memulai dari mana, seperti apa, karena saya tahu ya pasti ada tantangan gitu ya Pak ya, supaya saya juga belajar dari Pak Ronald atau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah lebih dulu di daerah saudara-saudara kita yang non-Kristen.
Karena berbicara karakter building ya Pak ya, lebih ke umum ya Pak. Jadi itu aja. Terima kasih Pak Ronald. Nanti jangan bosan kalau root chat gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Pak Igria minta waktu sedikit. Tentunya sama saya bukan berguru, karena saya juga tokoh ini di Zoom ini. Jadi paling tidak saya sharing aja gini Bu. Tentunya di setiap daerah itu ada 4 kekuatan. Pertama itu pemerintah, itu ada preman atau sesepuh, ada juga kuasa ya, dan juga ada dukun-dukun. Nah, kekuatan pemerintah itu salah satunya ya Pak RT itu dan juga preman. Nah, top masyarakat di sini sama RT-nya itu yang saya dekati. Karena salah satu pemerintah atau yang disebut orang kunci, atau juga ada yang metode lain orang damai. Nah, orang kunci itu ketika dia punya pengaruh, dia bilang begini, jangan buka, pasti dia akan dibuka. Tapi ketika mereka bilang, oh ini hal yang baik, silakan dibuka aja, saya dukung. Nah, saya itu akan dukung dan pasti ya akan dukung seperti itu. Perlu diskusikan 10 hal saya dari saat angket, kira-kira pelajaran apa saja yang disampaikan. Ya, nanti kedepannya mungkin bisa sharing Bu di apa gitu, karena ini banyak waktu lagi ke depan Pak yang mau disampaikan Pak Igri. Ya Bu, terus ya. Oke. Mungkin kalau ada Ibu Elisa bisa. Ya Ibu Elisa. Elisa ini buka di 2 tempat juga ya, berkaitan dengan life skill umum gitu ya. Mungkin cara metodenya berbeda dengan apa yang di Pak Ronald, itu juga bisa dibagikan. Ya. Silakan Ibu Elisa kalau. Iya Pak. Iya, salam kenal semuanya. Amin. Shalom. Iya, tadi menarik sih yang sudah di-sharingkan Pak Ronald, itu benar banget kita menjalin persahabatan. Nah hari ini di ibadah minggu Pak Gunar juga men-sharingkan tentang bagaimana kuasa Roh Kudus gitu. Jadi awal-awal yang pasti kita bawa dalam doa daerah tempat kita yang mau kita masuki. Nah itu Tuhan dengan berbagai cara yang akan menuntun kita untuk bisa masuk, karena aku melihat penyertaan Tuhan itu yang prioritas sih. Jadi tiba-tiba mereka percaya sama kita, lalu mereka mau menjalin hubungan dengan kita, pasti akan ada pengaruh-pengaruh 1-2 ibu yang kemarin sempat di Ciang Sana itu kan lebih fanatik ya. Jadi aduh takut nih anak kita disesatkan karena mereka Kristen. Nah tetapi sekali lagi ada juga orang-orang yang melihat ketulusan hati kita gitu. Jadi yang pertama prioritas doakan tempat di mana kita akan gumulkan untuk masuki, lalu kemudian ya kita mulai bergerak gitu, start small untuk bisa berbagi pada mereka, memberi kasih kita. Terus yang satu hal yang saya pegang, kita harus hafal nama-namanya. Jadi misalnya anaknya siapa namanya, ibunya siapa, biodatanya bagaimana, jadi kita bonding sama mereka. Itu aja mungkin Pak Ronald yang lain, Pak Igre ya, tadi yang lain-lain sudah di-sharingkan sama Pak Ronald ya. Ada yang mau bertanya mungkin biar aku ini. Ya, buka pertama itu gimana Bu Elisa? Bisa komunitas, bahkan lihat kita Rogong, Ciang Sana itu dikasih tempat luas sekali gitu ya. Nah itu kan nanti juga teman-teman bisa menggunakannya sedemikian. Iya, jadi amazing. Awalnya kita kan bikin rumah makan gratis ya tiap hari Rabu waktu itu. Jadi diawali dengan memberi gitu. Jadi kita memberikan kasih, lalu mereka melihat ketulusan kita, itu otomatis ya itu tadi yang Pak Igria bilang, entrepreneur. Jadi mereka itu menjadi marketing ibu-ibunya. Bahkan yang bikin saya terharu itu yang waktu di Narogong awal-awalnya mereka tuh jalan kaki cukup jauh, nyebrang jalan besar. Kemudian mereka bawa anak-anaknya untuk bimbel itu cukup jauh. Dan puji Tuhan ada salah satu ibu yang merelakan rumahnya untuk dipakai untuk ikut bimbel anak-anak itu.
itu adalah mayoritas 100% Muslim ya, karena Narogong itu memang mereka 100% bahkan ya. Ada satu yang Kristen satu itu di Ciang Sana ya, Sintong ya. Kalau yang lain Muslim. Itu Pak, awal-awal memang kita harus berkorban dulu ya, memberi. Ya kalaupun nggak harus materi ya, mungkin dengan kita berkunjung, lalu kita bisa mengenal mereka gitu. Mereka pasti akan bisa melihat ketulusan kita, kasih kita itu ya pasti muncul lah, karena dalam hati kita ada Kristus kan. Ya, itulah tadi yang saya sampaikan, kita harus kreatif gitu ya, dengan ide-ide yang baru tadi. Salah idenya bisa kita datang tadi, kalau Ibu Elisa dia membuat makan gratis ya. Kalau saya nggak punya duit ya saya cuma bawa tas sama permen, lalu ada alat-alat sulap gitu ya, lalu saya main sulap di situ, lalu anak-anak kumpul. Kan kita dapat lagi ya kreativitas gitu ya. Nah, setelah kumpul idenya mau dimain nih ya, ketemu apa inovasi ya. Oh ini setelah kumpul kita bikinlah live skit gitu ya. Nah setelah itu ada live skit ya, perlu tadi dikembangkan entrepreneur ya, itulah tadi entrepreneur. Setelah jalan maka harus ada bertanggung jawab ya, teman-teman itulah yang menjadi leadership kan, kira-kira gitu. Nah itulah tadi yang disebut dengan CIR yang barusan saya sampaikan, kira-kira gitu ya, supaya iya. Ini ada lagi kita sampai 7.15, setelah itu break, kita masuk sesi 2, Pak Gunar yang akan masuk ya. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ya, coba. Oke, itu mah. Halo. Ya, saya. Oke, silakan. Dari Sumpah. Adi, silakan. Ya, Nani. Ini saya kan lagi rencana, saya sudah survei tempat di Citra Indah City ini. Dan saya itu mau cari partner di setiap klaster. Kalau di Citra Indah kan klasternya banyak, perumahannya banyak, juga ada anak-anak. Tapi saya kan tinggalnya di ruko. Kalau saya tinggal di ruko kan di sekitar si ruko tuh nggak ada anak-anak. Jadi saya mesti kerjasama dengan orang yang di klaster ini. Dan doakan, saya sudah masuk di satu klaster, kayaknya bulan Juni deh saya akan berusaha mulai. Dan saya mau itu mungkin pertama mulai mungkin Pak Aikiria atau apa atau gimana, kunjungi ya, atau untuk perkenalkan ya, atau main sulap dulu gimana ya Pak. Ya, oke. Nanti kita Ibu Nani kumpulkan, saya datang, kita main sulap. Lalu minggu depannya lagi kita main lagi supaya mereka mau datang lagi ya. Kira-kira ya, rencananya hari Sabtu Pak, karena anak-anak ini kebaikan mereka masih sekolah sampai Sabtu siang. Sabtunya agak itu apa namanya kan sekolah baik Inggris sebagainya. Sabtu mereka sampai Sabtu siang agak awal, tapi biasanya kalau hari biasa kan sampai agak sore gitu loh Pak. Jadi kebanyakan mereka nggak bisa. Kayak saya tinjau hari Sabtunya bisa satu klaster. Kemudian klaster lagi saya tunggu Pak Simon di Bogor, dia bilang dia mau bersedia juga untuk koordinator. Jadi mari kita kerjasama, dan banyak sekali klaster ini akan saya masuki gitu loh. Tapi saya harus perlu cari orang yang koordinator tiap klaster. Kita masuk tapi jamnya sudah ada koordinator yang mengumpulkan anak-anak gitu loh Pak, supaya mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap setiap klaster mereka itu. Nah, gitu. Jadi saya cuma sini melaporkan, mari kita kerjasama Pak ya. Dan saya juga tetap akan membagi waktu, saya akan tetap membantu di beberapa tempat pelayanan seperti Cilengsi, Narogong gitu ya, dan Cibubur mungkin. Nah, itu saya konsentrasi di sini, dan juga saya akan terjun di beberapa tempat yang sudah dibuka itu. Artinya Pak. Jadi saya mungkin siap bulan Juni, karena saya sekarang ini sebentar lagi saya juga mau ke Bali lagi. Jadi saya memang selama beberapa bulan ini saya sangat sibuk. Jadi sorry saya nggak terlalu aktif di Lapkit ini. Sorry, tapi saya ke depannya saya sudah akan bagi waktu dengan baik. Ya, terima kasih untuk selama ini kerjasamanya, untuk dukungan doanya, untuk kesehatan saya, karena saya juga beberapa bulan ini kesehatan saya lagi drop juga.
Jadi kemarin dulu Yosefin kunjungi saya lagi drop kesehatan saya. Jadi memang perlu juga itu saya harus benahi kesehatan saya, konsentrasi untuk segala macam dan juga banyak hal yang harus saya benahi. Jadi, terima kasih dan saya minta maaf tidak aktif selama ini. Saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Ya, prinsipnya teman-teman, karena kita ini kadang-kadang sudah punya pelayanan live studi masing-masing, kemudian tadi seperti Burut ingin buka di satu tempat lagi. Nah, usahakan ada orang volunteer atau orang-orang yang punya hati, punya passion untuk terlibat di dalam pelayanan anak, ya. Supaya apa? Nanti Anda tinggal mentoring saja, pelatih, coaching, supaya mereka di tempat itu mereka yang ngurusin, ya. Jangan kita buka di beberapa titik tapi kita sendiri ke sana kemari, ya itu capek nanti ya, bingung juga. Belum lagi cara, waktu dan sebagainya, ya. Pastikan kalau Anda ingin buka di satu tempat, karena Anda sudah punya di satu titik yang selama ini Anda ngurusinnya, tapi Anda ingin buka di titik yang lain, berarti Anda harus punya partner baru di sana yang siap menjadi partner Anda, dimuridkan, diajar, ya kita bantu. Nah, biasanya yang dekat-dekat kami akan kita yang dekat-dekat biasanya bantu dengan launching, ya. Kita biasanya tim kita akan datang, lalu kita bikin acara supaya hari itu kita kira-kira gitu. Ya. Cukup? Tadi ada yang mau tanya dari Sumba katanya. Ya silakan. Masih mute, mic-nya tolong dibuka mic-nya supaya kedengar suaranya. Masih mute Pak, tolong dibuka mic-nya. Silakan dibuka mic, unmute mic-nya supaya kedengaran suaranya. Ya, di tengah kita juga sudah hadir dari Aceh ya, Jerry Sembiring, ya puji Tuhan. Ya. Ya silakan, Pak Ura. Saya dari Sumba Barat ya Pak. Salam semuanya. Halo. Ya, saya mau tanya Pak mengenai tadi kan kita berbicara tentang 10 hak anak itu memang sangat penting ya Pak. Tapi selain daripada 10 hak anak itu, tapi mata pelajaran apa saja yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak Pak? Itu aja pertanyaannya? Iya Pak. Ya oke. Ya kita punya kurikulum ya, Kak. Punya kurikulum. Tadi ada materi menggunakan TMC, teman-teman sekarang menggunakan itu ya. Dengan pelajaran lihat dan lakukan 1-2, kita ada materi Wikikid, kita ada materi film Superbook, kita ada materi buku tanpa kata ya yang terdiri dari 5 warna, kuning bercerita tentang surga, hitam tentang dosa, merah darah Yesus menebus dosa manusia, ya putih hati yang berubah, lalu hijau hidup yang bertumbuh, itu buku tanpa kata ya. Lalu ada awana, ada kid story ya. Nanti itu akan kami bagikan ke teman-teman semua. Tetapi untuk memulai supaya life skill Anda itu diterima dulu oleh lingkungan, maka strateginya tadi saya ajarkan adalah mengajarkan karakter building, mensosialisasikan 10 hak anak. Nah, tapi nanti sudah jalan, sudah settle, Anda bisa mulai menggunakan kurikulum yang kami kirimkan, ya. Jangan-jangan baru masuk Anda kurikulum pengajaran firman Tuhan, nanti malah kabur semua, Anda nggak jadi buka live skill, kira-kira gitu ya. Jadi mulai dengan yang memberikan dampak dulu gitu ya, diterima dulu, setelah diterima oleh lingkungan. Nah, kalau Anda sudah diterima, lingkungan Anda sudah welcome, Anda boleh masuk ya. Goal ultimate kita yaitu membawa anak-anak kepada Kristus, pelayanan secara pribadi.
ya. Tetapi sebelum masuk ke sana, ya Anda punya strategi. Nah, tadi yang saya sampaikan itu adalah salah satu contoh strategi, kira-kira gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak, karena saya kan belum dapatkan materinya, makanya saya bertanya begini Pak, karena ya memang selama ini sih saya tidak pernah bergabung karena mungkin baru malam ini ikut karena jaringan kami di sini agak susah Pak. Ya, oke. Di sini juga ada beberapa yang baru seperti ada Jerry Sembiring ini dari Kuta Cane, Aceh. Ya, ada Pak Talisa Pudaiwa juga sedang baru memulai, ada Pak Jerry Sembiring, ada Gena sudah 1-2 kali jalan ya. Dan ada beberapa teman juga Ibu Maria Kristiani dari Kalbar. Nah, ini juga masih baru memulai. Bagaimana mulai? Ya mulai saja. Saya bilang di mana ada anak-anak 2-3 orang kumpulkan. Ya, lalu Anda bilang di sana, ya Anda bisa ngobrol-ngobrol dulu, kemudian janjian, Anda bisa bikin game, bisa nyanyi dan sebagainya ya. Dengan talenta yang Anda miliki ya. Kalau saya biasanya di mana saya ketemu anak-anak, saya main sulap gitu lah untuk menarik perhatian anak-anak. Kalau anak-anak sudah tertarik dan berikutnya saya sudah diterima, lalu bikin janjian, besok main game. Nah, berikutnya baru kita masuk dengan materi dan kurikulum ya. Tapi saya lihat Kalbar di Sanggau itu Pak Thomas itu, wah dia ini orang kunci gitu ya. Apapun yang dia bilang pasti jadi, maka dia buka di mana-mana itu langsung aja gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia lihat di satu tempat bekas pelayanan dia, oh ini banyak anak-anak, ya dia tinggal cari mana dia percaya, kamu buka. Dan puji Tuhan hari ini ada 7 tempat ya yang di Sanggau ya, begitu. Oh iya, Iya, makasih ya Pak atas informasinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak. Mungkin Pak Thomas disampaikan Pak, boleh pengalamannya ya. Pak Thomas ini sudah membuka di 7 tempat ya. Di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Silakan Pak Thomas kalau memang jaringannya memungkinkan. Jaringan. Ya, seperti jaringan memang ya. Ini kendala di daerah kadang-kadang suka timbul tenggelam. Mesti naik pohon dulu kalau di daerah. Oke, kita break 5 menit, 3 menit ya, 7.30 kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Nanti Pak Pendeta Gunan akan menyampaikan materi pentingnya melayani anak. Ya, tadi saya sudah memperlengkapi dengan strateginya, ya, cara. Iya, sambil. Nanti setelah itu Anda akan diberikan sesuatu yang penting, bagaimana pentingnya melayani anak-anak. Ya. Oke, Anda jangan keluar supaya nanti tidak susah masuk lagi. 7.30 kita akan kembali ya, 6 menit lagi. Silakan yang mau snack, silakan snack dulu. Yang mau ngopi, silakan ngopi gitu ya. Nanti kita akan kembali. Snack dan kopi disediakan panitia masing-masing.